Halo, selamat datang kembali di channel Banyak Tahu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perilaku musang. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali adopsi musang, kita harus paham bagaimana karakter si musang ini. Nah, musang ini adalah hewan nokturnal. Dengan kata lain, dia adalah hewan yang aktif pada malam hari. Nah, sebagaimana kita saksikan di video ini, si musang kita yang masih baby ini lagi aktif-aktifnya bermain, karena memang basicnya musang itu aktifnya pada malam hari, sedangkan pada siang hari musang itu menggunakan waktunya untuk beristirahat. Nah, pada malam hari biasanya musang itu menggunakan waktunya untuk beraktivitas. Untuk itu kita sebagai owner harus memfasilitasi kebiasaan musang ini. Nah, untuk musang saya ini di kandangnya saya sudah siapkan kerincingan untuk digunakan si musang bermain. Nah, teman-teman, selain kita memberikan mainan di dalam kandangnya, kita juga bisa mengajaknya langsung bermain supaya dia semakin terbiasa dengan kita sebagai ownernya. Nah, sekarang saya mau mencoba mengajak dia bermain. Ya, jadi basicnya musang ini sebenarnya mirip-mirip seperti kucing sih. Ketika kita ajak dia bermain, apalagi masih baby begini, ya aktif-aktifnya untuk bermain. Nah, bisa teman-teman perhatikan, dia saat ini kita ajak bermain, kita gelitik-gelitik, kita ajak dia untuk bermain seperti ini. Nah, meskipun si musang ini menggigit, tapi gigitannya itu bukan gigitan yang menyakitkan ya. Nah, ini jari saya sudah masuk di mulutnya, tapi meskipun digigit rasanya itu tidak sakit, karena dia juga tahu bahwasanya kita sedang mengajak dia main dan ini tidak membuat dia untuk merasa terancam. Nah, ketika ada kerincingan untuk mainan, itu bisa jadi media buat dia untuk melatih motoriknya. Nah, salah satu cara mengembangkan motoriknya yaitu dengan memberikan mainan, sehingga dia bisa aktif, dia bisa terbiasa dengan suara. Nah, kalau teman-teman mendengarkan banyak suara seperti saat ini, suara motor, suara mobil, nah memang sengaja karena biasanya musang yang tidak sering mendengarkan suara-suara bising ketika diadopsi, biasanya dia akan gampang kagetan. Nah, ketika didekati langsung ngacir. Untuk itu salah satu tipsnya supaya musangnya tidak mudah ngacir ya seperti itu. Bahkan banyak owner-owner yang meletakkan kandang musangnya itu di depan rumah yang berdekatan dengan jalanan supaya musang ini terbiasa mendengarkan suara. Nah, balik lagi ke pembahasan karakter. Ya, musang itu sebenarnya hewan yang aktif. Ketika musang ini kita keluarkan dari kandang pada malam hari, maka dia juga akan menjadi aktif untuk mondar-mandir. Bahkan ketika kita free room, biasanya dia akan mengeksplor tempat di mana dia di free room. Nah, teman-teman, ini si baby musang kita free room. Jadi biasanya ketika di free room seperti ini,
dia akan mengeksplor ruang di mana tempat dia dibiarkan bermain. Nah, biasanya dia akan mencari kolong meja, kolong kursi, atau apapun yang bisa dia jadikan sebagai tempat untuk bersembunyi. Musang ini kita biasakan di free room. Tujuannya adalah biar si musangnya ini tidak mudah stres, dan yang kedua adalah supaya musang ini terbiasa dengan lingkungan di mana ownernya berada, sehingga ketika dia berada di dalam rumah misalnya, dia tidak gampang ngacir, tidak gampang kabur ketika didekati. Karena biasanya yang namanya hewan liar karakternya itu one man. Biasanya dia hanya jinak pada si ownernya saja, sedangkan pada anggota keluarga yang lain di rumah itu biasanya dia tidak mudah jinak. Nah, itu tujuan dari free room. Ya, baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau ada saran atau sharing pengalaman tentang treatment musang, silakan mengetik komentar di kolom komen di bawah, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Salam lestari dan sampai jumpa di video berikutnya.